深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって自力を優秀せんと保し、ここに終了なる汝親民に次ぐ秦は帝国政府をして米英四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめており、そもそも帝国市民の公寧を図り、安保共栄の楽しみを共にするは、放送の違反にして、秦の権限を語るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と、Tapi kita harus segera menemukan pengalaman untuk merumuskan proklamasi. Belum tentu pihak hotel setuju dengan kita, mengingat dengan suku kita. Tapi tidak salahnya kita coba dulu, bukan? Bagaimana dengan Laksamana Tadashima itu? Aku mengenalnya dengan baik. Dia mau membantu kita merdeka. Dan aku yakin dia pasti akan membantu kita saat ini. Selamat datang Bu Karno dan Jakarta. Saya telah menyiapkan tempat untuk kalian. Terima kasih Laksamana, kami sangat menghargai bantuan Anda. Jadi, bagaimana rencana kalian? Kami berencana untuk segera merdeka. Namun, sebelumnya supaya tidak terjadi bentrokan, kami ingin tahu status kalian Jepang secara resmi dulu. Benar, kami tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Kami perlu informasi tentang itu. Kemerdekaan kami tidak hanya digantungkan kepada rumor. Tunggu apa lagi, Bung? Rakyat sudah siap. Jadi Jepang menang atau kalah? Saya menyetujui kemerdekaan kalian, tapi Angkatan Darat Nippon tidak akan menyukainya. Laksamana, kami tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh Angkatan Darat. Kami perlu merdeka secepatnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Laksamana, menurutmu dari mana kita bisa menemukan kepastian itu? Kurasa kalian harus ke Somubu. Meskipun saya seorang perwira, saya tidak bisa memberikan kepastian formal. Saya akan tetap tinggal di sini. Saya tidak akan terlihat membantu kalian. Baiklah, kami akan pergi segera. Saya mengerti keinginan Anda. Namun, berita itu hanyalah rumor. Rumor? Bukankah kaisar kalian sendiri yang menyampaikan melalui radio bahwa kalian sudah menyerah? Kami tidak mencari alasan. Kami hanya ingin kepastian. Apakah Jepang sudah benar-benar menyerah? Saya tidak dapat memberi pernyataan apa-apa. Ini semua di luar kendali kami. Sudahlah, tidak ada gunanya lagi kita berunding dengan Jepang. Benar. Kita tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Baiklah, mari kita kembali ke rumah Laksamana Maeda. Kita tidak bisa bukan kembali Jepang. Kita harus segera bertindak sendiri. Rumah saya bisa kalian gunakan untuk persiapan. Saya tidak akan menghalangi kalian. Saya akan pergi beristirahat di atas. Terima kasih Laksamana. Besok kemerdekaan akan diproklamasikan. Sekarang kita harus segera menyelesaikan teks ini karena besok pagi kemerdekaan harus diproklamasikan. Kita harus buat sesederhana mungkin, namun tegas dan jelas. Menurut saya, kita mulai dengan kalimat pertama dari rumusan BPUPKI saja. Baik, kalau begitu dimulai dengan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Menurut saya, kalimat pertama adalah pernyataan
atas kemauan bangsa kita untuk menentukan nasib kita sendiri. Selanjutnya, tambahkan juga bahwa pelaksanaan kemerdekaan itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana kalau kita tambahkan juga kalau perebutan kekuasaan itu harus dilakukan secepatnya? Jangan, menurut saya kalimat itu terlalu kasar. Saya rasa bagaimana kalau hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, kita gunakan saja kalimat tersebut. Tapi tambahkan juga diselenggarakan secara seksama supaya menegaskan kita bersungguh-sungguh ingin merdeka. Bagaimana Bung Karno? Saya setuju. Kalimat tersebut menegaskan pemindahan kekuasaan dengan baik. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana dengan tanda tangan? Saya kira kita semua yang hadir di sini yang bertanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Kemerdekaan ini bukanlah hanya minat segelintir orang. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta lah yang menandatangani proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kalau begitu saya dan Bung Hatta yang akan menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Kapan sebaiknya kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Besok tanggal 17, menurut saya tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Setuju, Bung. Lebih cepat dilaksanakan lebih baik. Dan pukul berapakah kita akan melaksanakannya? Menurut saya, pukul 10 tidak terlalu siang untuk menghindari gangguan Jepang. Dan juga menyisakan waktu untuk rakyat Indonesia datang. Baik, saya akan meminta istriku untuk menjadikan bendera merah putih. Jadi, tolong disiapkan tiangnya. Ini Bung naskahnya sudah selesai. Silakan ditandatangani. Baiklah. Bung Hatta, bagaimana? Baik, sudah saya tanda tangan. Dia, Ada apa, Bung? tolong perbaiki lagi teks proklamasi ini dan tolong sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Kami sudah menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk berkumpul di lapangan Ikada besok pagi. Mereka ingin mendengar secara langsung proklamasi dari Bung Hatta dan Bung Karno. Tidak, proklamasi harus kita bacakan di gedung saya. Tapi Bung, kenapa tidak di lapangan Ikada saja? Itu tempat luas dan ribuan orang bisa datang ke sana. Ya, justru karena itu Bung, kita tidak tahu bagaimana reaksi tentara Jepang. Bisa saja mereka bisa membubarkan massa dengan kekerasan. Benar sekali, kita harus menghindari pertumpahan darah. Pegangsaan Timur cukup luas untuk ratusan orang. Di sana, kita bisa memastikan proklamasi berjalan dengan lancar. Tapi rakyat sudah terlanjur diserukan ke Ikada. Kita bisa sebarkan informasi baru. Beritahukan kepada semua orang bahwa proklamasi akan dibacakan di Pegangsaan Timur nomor 26 pukul 10 pagi. Baik, ini keputusan terakhir. Saya minta saudara-saudara untuk hadir di sana. Baik Bung, kami akan mengatur agar rakyat tahu tentang perubahan tempat ini. Ya. Kita sudah main panjang, mari kita pulang. Fajar kemerdekaan sudah dekat, kita harus bersiap. Bung Karno sakit. Bagaimana ini? Rakyat sudah menunggu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jepang mungkin akan bertindak jika kita terlalu lama. Bung Karno, Anda baik-baik saja. Waktunya sudah dekat, Anda harus bangun. Saya baik saja, Bung. Saya siap.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Siapkan bendera. Dan begitulah perjuangan panjang penuh pengorbanan akhirnya berujung pada detik-detik yang mengubah nasib bangsa. Setelah melalui perdebatan sengit, diplomasi yang mendebarkan, dan tekad yang tak tergoyahkan, pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dengan lantang membacakan proklamasi kemerdekaan. Bukan sekedar pengumuman, tetapi penanda lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, berdiri di atas kaki sendiri. Para tokoh bangsa muda dan tua dari berbagai latar belakang telah menjalankan tugas sejarahnya. Kini tugas kita untuk menjaga, mengisi, dan terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih panjang membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Merdeka! Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang putih.